Tiba-tiba, negeri ini heboh. Ijazah si raja bohong dipersoalkan lagi. Klaimnya asli sih, tapi palsu. Kata para penjilat juga gerombolan buzzer dan para termul sudah identik. Bahkan dibuatlah narasi, penjarakan Roy Suryo Tes karena membuat kegaduhan. Lah, yang membuat gaduh siapa sebenarnya? Dasar gerombolan penjilat dan termul. Katanya ini konspirasi. Media nasional pun panen headline dan rating. Pakar hukum, selebgram, seleb TikTok, sampai dukun ikut buka suara. Heboh! Lalu muncul isu baru. Makzulkan anak si raja bohong. Lalu tambang nikel di Raja Ampat. Pulau surga berubah jadi neraka. Laut rusak. Hutan digunduli. Aktivis teriak, menteri meredam amarah publik dengan skenarionya. Cina tetap setia menunggu kiriman penggelapan nikel dari gembong geng oligarki. Belum sempat rakyat tukar baju, tukar celana. Datang lagi drama pendek baru. 4 pulau di Aceh, katanya tiba-tiba jadi milik Sumut. Pemerintah tawarkan pengelolaan bersama, yang dibamperi oleh Tito Karnavian sebagai Mendagri. Rakyat Aceh siap angkat bendera dan mengultimatum ke Bobby. Mantu si raja bohong. Pakai otak kau, Bobby. Tak kasihan kau lihat muka mertuamu sudah gembung. Urus saja jalan rusak di Sumatera Utara. Masih banyak pulau di Sumatera Utara yang bisa kau urus. Dan lain sebagainya. Nada sinis dari rakyat yang vokal. Endingnya diputuskanlah oleh Pak Prabowo bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil adalah hak Aceh. Barulah selesai. Dan di tengah semua kehebohan ini, ada satu nama yang mendadak senyap total. Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo yang sekarang Menteri Koperasi. Nama yang tersenggol dalam surat dakwaan pada sidang kasus judol. Yang awalnya si tersangka Zulkarnain menyebutkan Budi Ari dapat 50% jatah fee dari situs judi online. Namun selang beberapa hari si Zulkarnain langsung merubah pernyataan untuk menyelamatkan nama CS-nya. Siapa lagi kalau bukan Budi Ari yang sampai saat ini masih ngeles dengan polemik judol. Ini bukan katanya, bukan isu warung kopi. Ini ada di surat dakwaan di pengadilan yang semestinya dapat terus dikembangkan untuk memeriksa Budi Ari. Saksi bilang, ya, Budi Ari ada atensi, fee 50% untuk dia. Tapi sungguh ajaib, sampai hari ini belum diperiksa juga. Hebat-hebat ya kalau jadi antek-antek si raja bohong. Media mendadak diam. Dan yang membuat rakyat jadi kecewa dengan pernyataan Pak Prabowo tidak akan mereshuffle kabinetnya karena dianggap sudah solid. Baik, dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik, biasa. Dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Padahal rakyat juga bisa menilai mana menteri yang benar-benar kerja untuk membantu Pak Prabowo dan mana menteri-menteri yang bermuka dua alias munafik dan rakus melahap hasil sumber daya alam negeri ini. Rakyat hanya bisa merintih, pasrah dan menyerahkan semua masalah besar di NKRI ke Allah. Ironis ya, kalau rakyat kecil mencuri ayam karena lapar, langsung digebuki rame-rame dan langsung masuk bui. Tapi kalau pejabat yang diduga makan duit haram, sebisa mungkin diselamatkan dengan skenario pengalihan. Ijazah palsu Jokowi, pemakzulan Gibran, tambang di Raja Ampat rusak parah, sengketa 4 pulau di Aceh. Semua disuguhkan berurutan seolah dibuat rapi, seperti skenario sinetron. Sementara itu si Invisible Hand, mereka bersulang di meja makan, tertawa, menonton kita berebut opini sambil mereka menyusun ulang skenario dan rute aliran uang. Rakyat dikasih isu, elit dikasih imun kekebalan hukum. Rakyat sibuk debat ijazah, elit dan si Invisible Hand sibuk bagi-bagi jatah kue. Negara ini bukan lagi soal benar dan salah, tapi siapa yang lebih kuat, uang atau hukum. Dan sejauh ini hukum cuman jadi boneka. Seperti biasa, tajam ke bawah, makin tumpul ke atas. Jadi kita tanya sekarang, apa kabar kasus judol Budi Ari? Kenapa semua mendadak lupa? Dan siapa dalang yang pandai memainkan skenario isu-isu semua ini? Selamat datang di negeri Konoha, di mana setiap skandal besar selalu dikaburkan dengan drama baru. Dan selama rakyat masih mudah terpecah dan diadu domba karena isu viral, para tikus busuk bermuka dua tetap berpesta.